Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tungkak lambung. Di sini kami beranggotakan di antaranya Ani Muknamaroh, Ria Firdahandayani, Muhammad Ihsan Karimka, Nilatin Aska, dan Sofia Novia Wijayanti. Pengertian tungkak lambung. Tungkak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Penyebab tungkak lambung antara lain 1. Infeksi bakteri 2. Infeksi Helicobacter pylori yang merupakan penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung 3. Konsumsi obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS 4. Konsumsi ibuprofen, diklofenak, atau meloxicam secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi atau peradangan pada jaringan lambung hingga menimbulkan luka. Gejala tungkak lambung antara lain 1. Berlangsung dalam hitungan menit hingga jam 2. Hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan 3. Memburuk di antara waktu makan saat malam hari atau pagi-pagi sekali 4. Makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi makanan 5. Reda bila perut diisi makanan atau setelah minum obat sakit mah, tetapi kemudian akan muncul kembali. Kapan harus ke dokter? Segeralah periksa ke IGD bila muncul tanda bahaya seperti 1. Perut terasa keras dan sakit bila ditekan 2. Nyeri di perut terasa parah dan muncul tiba-tiba 3. BAB berwarna hitam atau muntah seperti warna kopi 4. Muncul gejala shock seperti pandangan gelap dan keringat dingin. Pengobatan tungkak lambung yaitu 1. Penghambat pompa proton atau PPI. Obat PPI digunakan untuk menurunkan kadar asam lambung dan meredakan gejala. Contoh obat ini adalah esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. 2. Antagonis H2. Antagonis H2 dikenal sebagai obat penurun produksi asam lambung. Contoh obat ini adalah simetidin, famotidin, dan ranitidin. 3. Bismuth subsalisilat. Obat ini berfungsi untuk melapisi dan melindungi luka dari asam lambung. Obat ini bekerja dengan cara membunuh organisme penyebab infeksi. 4. Antibiotik. Antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri H. pylori. Contoh dari obat antibiotik ialah amoxicillin, clarithromycin, atau metronidazole. Langkah yang dapat dilakukan selain mengkonsumsi obat 1. Memperbanyak konsumsi sayur, biji-bijian, dan buah yang mengandung vitamin A dan C 2. Mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt 3. Menghindari konsumsi susu 4. Mengelola stres dengan baik 5. Beristirahat yang cukup 6. Membatasi konsumsi alkohol 7. Berhenti merokok. Pencegahan tungkak lambung 1. Rutin mencuci tangan terutama sebelum makan dan setelah dari toilet 2. Cuci bahan makanan dan masak hingga benar-benar matang 3. Hindari konsumsi minum beralkohol 4. Pastikan air yang diminum bersih dan sudah dimasak 5. Batasi penggunaan obat antiinflamasi non-steroid 6. Memperbanyak makan sayur, buah, dan biji-bijian. Peptic ulcer itu mudahnya diartikan sebagai adanya luka atau defek di gaster, di lambung, atau di duodenum. Nah, di mana luka itu terjadi dari membran mukosa yang paling atas sampai ke layer yang dalam. Nah, penyebab dari peptic ulcer itu sendiri cukup banyak. Yang pertama, bisa disebabkan karena infeksi kuman Helicobacter pylori. Yang kedua, bisa disebabkan karena penggunaan NSAID. Yang ketiga, bisa disebabkan karena stress-induced mucosal damage. Dari ketiga penyebab tersebut, kunci utama dari peptic ulcer itu terdapat pada asam lambung dan juga pepsin. Jadi kita itu harus mengetahui bagaimana sih proses sekresi dari HCl dan pepsin tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang HCl dulu. Kapan sih HCl itu disekresi? Jadi HCl itu akan disekresi pada 2 waktu. Waktu yang pertama, dia itu akan disekresi walaupun tubuh itu dalam keadaan puasa. Jadi walaupun nggak ada makanan di lambung, HCl itu tetap akan keluar. Kenapa? Karena dia mengikuti irama sirkadian tubuh. Waktu yang kedua, HCl itu akan disekresi apabila ada makanan yang masuk ke lambung.
Nah, porsi HCl atau jumlah HCl yang tersekresi akibat adanya rangsang dari makanan itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan HCl yang tersekresi akibat irama sirkadian tubuh. Nah, hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah proses dari sekresi HCl itu sendiri. Jadi HCl itu baru akan tersekresi apabila ada rangsang pada reseptor histamin, reseptor kolinergik, dan juga reseptor gastrin pada sel parietal lambung. Apabila rangsang sudah diterima oleh reseptor tadi, rangsang akan diproses, dan nanti oleh proton pump akan terjadi pertukaran proton, pertukaran H+, dan ujung-ujungnya HCl akan disekresi ke lumen di lambung. Nah, tadi itu sekilas mengenai proses sekresi dari HCl. Yang kedua, sekarang kita akan membahas mengenai pepsin. Jadi tadi kan penyebab kunci utamanya kan ada dua, asam lambung dan juga pepsin. Tadi kita sudah bahas tentang HCl, sekarang kita masuk ke pepsin. Nah, pepsin itu merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Jadi enzim pepsinogen yang akan dikeluarkan oleh sel Chief di lambung itu baru akan teraktivasi bila suasana lambung itu asam. Setelah teraktivasi, maka pepsinogen itu akan berubah menjadi pepsin. Nah, fungsi dari pepsin ini untuk memecah protein. Nah, oleh karena itu, biasanya obat-obatan yang digunakan untuk mencegah adanya peptic ulcer itu sangat berkaitan dengan mekanisme sekresi dari HCl yang tadi sudah kita bahas itu. Jadi, obat pertama yang sering digunakan adalah golongan antasida, di mana antasida itu merupakan obat yang sifatnya itu basa lemah. Jadi apabila dia bertemu dengan asam lambung, maka akan bereaksi membentuk garam dan air, seperti reaksi asam basa biasa. Tujuan dari penggunaan antasida itu adalah untuk menurunkan keasaman pada lambung. Namun kemampuan tiap obat antasida untuk mengurangi keasaman lambung itu berbeda-beda. Hal tersebut itu tergantung pada rate disolusi obatnya, kemudian kelarutan obat di dalam air, dan juga rate dari pengosongan lambung. Contoh obat golongan antasida ini adalah MgOH, dan ALOH 3 kali. Obat kedua yang sering digunakan adalah obat golongan H2 blocker. Jadi H2 blocker ini dia itu akan bekerja secara kompetitif pada reseptor H2, reseptor histamin di sel parietal lambung, sehingga dia itu akan mengurangi jumlah sekresi dari HCl. Nah, contoh dari obat golongan H2 blocker ini adalah ranitidin. Obat ketiga yang juga sering digunakan adalah golongan PPI atau proton pump inhibitor. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai proses sekresi dari HCl. Nah, sekresi dari HCl itu kan ujung tombaknya itu kan ada di proton pump. Jadi apabila ada pertukaran H+, maka baru HCl itu keluar. Jadi apabila pompa protonnya dihambat oleh PPI ini, maka tidak akan terjadi pertukaran H+, sehingga HCl itu tidak akan tersekresi. Walaupun sudah ada rangsang di sebelumnya, sudah ada rangsang dari histamin, kolinergik, dan juga gastrin, tapi kalau pompa protonnya diblok, tetap HCl itu tidak akan keluar. Nah, contoh dari obat golongan PPI ini adalah omeprazol.